Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang kasus hukum Singapura. Pernikahan pura-pura, apa dampak hukumnya? Jadi kadang menikah itu bukan cuma urusan cinta. Ya. Ada yang memang karena cinta, tapi ada juga yang karena uang, status, ataupun imigrasi gitu. Nah, di mata hukum, pernikahan pura-pura itu bisa berujung fatal bagi keluarga gitu. Di sini ada satu contoh kasus di Singapura. Penggugatnya Cheng Sijuan CTT, ya. Tergugatnya Dang Lan An. Ini nama Vietnam nih, DLA. Nah, CTT ini adalah anak dari almarhum pernikahan pertama, Cheng Meng Kon. Ya, Cheng Meng Kon itu bapaknya CMK, ini bapaknya CTT. Nah, si CMK ini udah bercerai sama istri pertamanya. Nah, kemudian DLA yang tadi Dang Lan An itu adalah wanita berwarga negara Vietnam menikah dengan CMK di 26 Januari 2011. Nah, 1 tahun setelah menikah, CMK-nya meninggal. Jadi dia meninggalnya sekitar 1 tahun lah ya, 8 Januari 2012. Nah, sebelum menikah, CMK itu dalam kondisi finansial yang sulit gitu. Sudah kredit utang, tinggal bersama kakaknya, dan ya pokoknya ngumpul lah di rumah orang tuanya. Jadi bukan orang mampu gitu. Nah, rumah yang dia numpang di kakaknya itu ada bagiannya dia juga. Karena itu kayak peninggalan dari pamannya atau apa. Jadi kayak pamannya punya shares, CMK sama kakaknya juga punya shares. Dihitung-hitung kira-kira kepemilikan CMK itu sekitar 14%. Dan itu rumah HDB. Pada waktu kasus itu kalau nggak salah nilainya sekitar berapa ratus ribu dolar, mungkin 200-300 ribu dolar. Ya lumayan juga kan, 200 ribu dolar kalau 14% kan sudah 25 ribu dolar begitu. Nah, ternyata setelah menikah, hutang CMK ini lunas gitu. Jadi si Cheng Meng Kon ini, bapaknya CTT, ini pokoknya hidupnya kacau lah, terlilit hutang segala macam gitu. Nah, tapi setelah menikah, urusan hutangnya beres gitu. Nah, diduga pernikahan dia dengan DLA tidak murni demi cinta, tapi lebih membantu supaya DLA itu bisa mengajukan visa kerja di Singapura gitu. Ya kan Singapura ini masuk kategori negara maju. Pendapatannya pakai dolar, mata uangnya besar, eh, rata-rata gajinya juga tinggi gitu. Jadi mungkin banyak orang kepengen bisa jadi warga negara dan bekerja di situ. Nah, eh, tapi di luar dugaan nih ya. Si DLA ini ternyata terlibat prostitusi. Terus kena apa? Kena kena sidak gitu ya. Ditangkap kemudian deportasi. Nah, sekali lagi diduga ya. Jadi habis si eh, CMK ini nikah sama DLA, ya hutangnya lunas gitu. Mungkin mungkin diduga dia menerima benefit dari situ. Nah, setelah si CMK ini meninggal, keluarganya dong, ya kan CMK sudah bercerai. Istrinya udah bukan istri. Tapi kan di pernikahan pertama ada anak. Anaknya tetap punya hak waris dari bapaknya gitu. Nah, pada saat anaknya ini mengurus warisan berupa kepemilikan 14% dari HDB. HDB itu rumah susun Singapura lah ya gitu. Sama CPF. CPF itu kayak semacam JHT, Jaminan Hari Tuanya Jam Sostek. Atau sekarang namanya BPJS TK. Nah, waktu diurus baru tahu nih, oh, bapaknya udah menikah rupanya. Nah, secara hukum, keluarganya si CTT ini nggak bisa mengurus. Kenapa? Karena statusnya dia masih punya istri sah, yaitu si DLA itu. Nah, atas kondisi ini CTT gugat ke pengadilan karena dia sebagai anak dan ahli waris kan. Bahwa pernikahan bapaknya, si Cheng Meng Kon itu, dengan istrinya yang kedua, itu tidak sah karena cuma pura-pura nikah. Nah, pura-pura nikah karena ya cuma mau bantu dia dapatin dapatin visa untuk kerja di Singapura. Nah, istri kedua dia minta hapus dari daftar ahli waris. Kemudian yang ketiga itu CTT menggugat supaya dia bisa izin langsung mengurus warisan sama dana CPF tanpa melibatkan istri. Ya karena kalau misalnya CMK-nya meninggal, walaupun cuma pura-pura apa enggak, istrinya tuh punya hak, dia punya hak waris juga gitu. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi si eh,
istri sama anak yang pertama itu sudah kan sudah menikah, sudah bercerai gitu. Mati bapaknya CMK itu. Anaknya udah gede mengurus hak. Pas di pengadilan tanya mana istri Vietnamnya gitu. Nah, sekarang apakah gugatan anaknya diterima? Nah, selama pengadilan berlangsung, Della tidak hadir dan tidak dapat diketahui keberadaannya. Sehingga kalau dalam istilah hukum itu dianggap in absentia. Jadi kamu diadili tanpa kamu hadir gitu. Nah, sekalipun nih misalnya dapat nih si Della ini di mana gitu. Ya namanya Singapura ya. Kamu sudah pernah diduga prostitusi, kemudian digerebek, ditangkap, kemudian dideportasi. Saya kira dia mau masuk ke Singapura lagi pasti sudah susah gitu. Pasti kalau entah paspornya dicap atau sudah ada tanda lah gitu ya. Nah, jadi eh, tidak dapat diketahui dan kalaupun diketahui kayaknya juga nggak bisa datang. Nah, kalau di Singapura dia ada namanya Women Charters, jadi semacam undang-undang. Di mana dalam undang-undang itu ada definisi gini, marriage of convenience ya. Marriage of convenience itu kurang lebih plesetannya pernikahan pura-pura. Ya kan kalau di Indonesia ada teman tambi mesra gitu, TTM gitu ya. TTM nggak punya status apa-apa. Tapi kalau pernikahan pura-pura sudah punya status. Nah, atas pernikahan pura-pura itu dapat dibatalkan kalau misalnya memenuhi gitu ya. Satu, punya tujuan lain seperti membantu pihak lain atau mendapatkan status imigrasi. Dan dua, pihak satunya lagi mendapat gratifikasi baik secara langsung ataupun tidak melalui orang lain atas nomor satu. Jadi suatu pernikahan dianggap pura-pura itu kalau satu, selain demi membangun keluarga, ada tujuan lain supaya bisa kerja, supaya jadi apa visa dan sebagainya, dan pihak yang bantu dapat duit gitu. Nah, itu pernikahan dapat dibatalkan. Nah, kemudian dari penelusuran, memang setelah dia nikah sama Della, hutangnya lunas gitu. Jadi diduga bapak ini waktu nikah bantu dia masuk dan mungkin dia dapat bayaran. Nah, dan kemudian begitu si Della masuk kerja dan prostitusi gitu. Bahkan sudah ditangkap dan deportasi. Nah, jadi memang bisa disimpulkan sebagai marriage of convenience ya. Nah, tapi sayangnya undang-undang ini baru efektif di 1 Oktober 2016. Sementara pernikahan CMK dengan DLA itu di 2011. Walaupun memenuhi gitu ya, atau dianggap memenuhi, tapi hukum tidak berlaku surut. Dengan demikian, pernikahan sebelum 1 Oktober 2016, mau pura-pura atau betulan, itu dianggap pernikahan yang sah. Nah, untuk itu gugatan poin pertama, yaitu eh, pernikahan ayah sama istrinya dinyatakan tidak sah, tidak bisa dikabulkan. Nah, bagaimana dengan istrinya dihapus dari ahli waris, kemudian anaknya bisa ngurus langsung tanpa minta izin ke istrinya? Itu menurut pengadilan salah forum gitu. Ya. Salah forum itu kenapa? Karena dia bilang kalau soal warisan harusnya ke Family Justice Justice Court kayak pengadilan apa hubungan keluarga. Sementara si Titi ini langsung menggugatnya ke High Court, pengadilan tinggi. Memang sih kalau di Singapura tuh kalau nilainya besar, saya lupa berapa ya, itu akan dialihkan ke High Court. Tapi kalau misalnya nilainya di bawah threshold tertentu, itu di Family Justice Court gitu. Nah, jadi dia bilang si CTT salah forum. Kemudian yang untuk CPF dia bilang, oh CPF bukan bukan regulasi saya, kamu mesti ke BPJS ya. Jadi dia disuruh datang ke BPJS-nya untuk mengurus seperti itu. Nah, dengan kata lain, gugatan pertama pernikahannya dinyatakan batal, tidak bisa. Yang kedua, eh, si istrinya dihapus dari ahli waris, nggak bisa juga. Yang ketiga, bahwa si anaknya bisa mengurus tanpa harus istrinya juga nggak bisa. Nah, tapi kalau dalam istilah hukum ya, seseorang yang keberadaannya tidak diketahui dalam periode tertentu dapat diasumsikan sudah meninggal. Jadi bisa saja ini hanya kayak memang itu nggak disebutkan. Jadi bisa saja ya udah kamu lapor aja si istrinya hilang gitu. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan upaya mencari dan kemudian melewati berapa tahun gitu ya, dapat diasumsikan si uh, Delani sudah meninggal. Nah, karena dianggap dia sudah meninggal, maka si siapa CTT bisa mengurus sebagai ahli waris tunggal.
Cuma mungkin nggak sesederhana itu. Bagaimana kalau si DLA ini punya bapak, punya adik, bahkan punya anak yang masih hidup? Berarti kan harus sampai situ lagi. Tapi paling tidak untuk bisa eh, mengurus lebih lanjut, mungkin ini salah satu apa namanya, salah satu jalan lainnya gitu. Nah, referensi kasus ini, mohon maaf, boleh diketik aja ya. Ini adalah ringkasan kasus hukum di Singapura yang beneran terjadi. Dan apakah menurut Anda adil? Putusan ini adil. Apa yang bisa kita pelajari? Nah, kalau misalnya ada masukan atau apa, bisa disampaikan dalam kolom komentar ya. Nah, secara kasus kurang lebih seperti inilah. Nikah, dapat duit, ternyata kerja di bar, ditangkap dan deportasi. Nah, kalau di sini eh, istri sama anak, istri yang pertama sama anaknya sudah bercerai, bapaknya sudah meninggal, pas anaknya mau mengurus ternyata nggak bisa karena hakimnya tanya mana istri yang kedua gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.